Halo, hari ini saya mau sharing makanan khas dari Jogja. Sebenarnya bumbunya gampang makanan ini, cuma lumayan lama bikinnya. Ini makan waktu 2 hari. Nah, ini bahan-bahannya saya kasih tahu dulu. Yang saya pakai di sini nangkanya nangka muda. Udah minta dipotong-potongin sama abang tukang sayurnya. Ini saya pakai 2 kilo. Sebelum kita proses, nangkanya harus direbus dulu. Jadi kita masak air mendidih. Terus udah gitu kita kasih garam kira-kira 1 sendok makan. Terus kita rebus. Setelah ini mendidih kira-kira 5 menit bisa ditirisin. Nah, nanti setelah direbus baru bisa siap kita gunakan. Selain si nangka, saya juga ada di sini 1 kilo telur ayam. Ini nanti juga direbus terus dikupas ya. Ini saya pakainya 1 kilo. Jadi kalau bikin gudeg jangan sedikit-sedikit karena prosesnya lama. Jadi sayang, mendingan sekalian bikin banyak. Kan juga bisa disimpan. Nangka itu kan makin diangetin atau gudeg itu kan makin diangetin makin enak. Nah, sekarang bumbu-bumbunya ya. Untuk si gudeg nangka ini saya pakai karena itu bahannya 2 kilo. Jadi bawang merahnya saya pakai 20 siung yang lumayan besar ya. Terus bawang putihnya juga 20 siung. Kalau kemiri karena kita udah pakai santan, kemirinya saya nggak terlalu banyak. Di sini saya cuma pakai 15 buah kemiri sama 2 sendok makan ketumbar. Nah, ini ketumbarnya nanti disangrai dulu baru bisa bareng-bareng dengan bawang, kemiri dihaluskan. Terus juga kita pakai lengkuas. Lengkuas di sini saya pakai 50 gram, nanti kita bersihin, kita geprek. Selain itu, bumbunya saya juga pakai bumbu daun di sini. Ada 3 batang serai. Ini karena serainya gede-gede jadi saya cukup pakai 3 batang. Nanti disesuaikan aja. Terus udah gitu juga pakai 10 sampai 15 lembar daun salam dan 10 lembar ini gancet ya. Jadi 10 lembar daun jeruk yang memang begini double. Jadi kalau cuma punya satuan kayak gini ya mesti didobel lagi. Jadi biar wangi, memang bumbunya harus berani. Sama ini juga saya pakai gula Jawa. Nah, gula Jawanya ini saya pakai dulu 350 gram. Nanti setengah jalan kita bisa coba. Kalau terlalu manis kan juga nggak enak ya. Jadi yang sedang-sedang dengan sesuai selera. Saya pakai 350. Kalau kurang nanti bisa kita tambah. Ini gula Jawanya disisirin dulu. Nah, untuk bikin si gudeg ini katanya harus hitam, saya di sini juga punya daun jati. Nah, ini kalau yang bingung cari daun jati di mana, ini daun jati saya ambil dari GBK Gelora Bung Karno, di sana banyak. Terus udah gitu nanti kita cuci dulu dengan air garam, nanti siap digunakan. Nah, sekarang teman-temannya kalau gudeg kan biasa tuh ada opor ayam. Ini opor ayamnya saya pakai ayam kampung 2 ekor, makan waktu 2 hari. Jadi opornya saya kerjain besok dan akan saya share berikutnya. Selain opor ayam, juga kan ada krecek ya, krecek yang kita bikin pedas dengan kacang tolo. Nah, itu sama, besok saya share. Sekarang kita kerjain dulu gudeg nangkanya. Terus ininya juga saya rebusin, saya siang-siangin semua. Nanti kita mulai proses memasaknya. Seperti biasa saya ingatkan sebelum melakukan segala sesuatu, kita dahulukan dulu dengan doa agar apapun yang tanganmu kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kalau kita masak, semoga bisa menjadi berkat buat orang-orang seisi rumah. Nah, sekarang untuk gudegnya udah saya siang-siangin. Ini nangkanya, ini udah saya rebus ya tadi 5 menit kurang lebih dari air mendidih. Terus kita tirisin. Terus bumbu daunnya udah dicuci dan udah digeprek, serai, daun jeruk, daun salam, sama lengkuas. Terus gula Jawanya juga udah disuir-suir. Nanti jangan dimasukin semua, takutnya terlalu manis. Kalau yang nggak suka manis nanti kan bisa dikurangin atau nanti setengah mateng kita bisa coba, kalau kurang bisa ditambah. Nah, ini bumbu halusnya udah saya giling semua. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ada ketumbar. Terus saya giling tadi sama air. Nah, ini daun jatinya juga udah dicuci bersih dengan garam. Nah, sekarang telurnya juga udah direbus, udah dikupas ya. Saya pakai 1 kilo, tadi isinya 15 butir. Sama ini kita pakai dulu santan encernya. Jadi santan kental masih saya simpan di kulkas, takut rusak. Karena ini kan santannya fresh, ini spare. Kalau misalnya kurang bisa ditambah. Nah, sekarang kita susun ya satu-satu. Nah, ini daun jatinya saya taruh dulu yang paling bawah. Terus nangka kita taruh setengah dulu ya. Nangkanya setengah.
Kita bisa masukin bumbunya juga setengah. Nah ini lengkuasnya juga saya pakai setengah dulu. Daun salamnya juga kita pakai setengah. Jangan lupa dipecahin dulu tengahnya biar wanginya lebih keluar. Daun jeruknya juga saya pakai setengahnya dulu. Serehnya juga. Nah terus bisa kita masukin telurnya. Telurnya semua aja ya, ditaruh di tengah-tengah nangka. Terus kita kasih gula jawanya. Garam, ini saya pakai 2 sendok makan ya garamnya. Biasanya 2 sendok makan udah cukup karena nanti kan airnya surut nangka itu. Jadi biasa resep ini 2 sendok makan udah pas rasanya. Setelah bumbunya ini semua udah masuk, sekarang kita masukin lagi nangka sisanya yang setengahnya lagi. Nah, bumbu yang udah digiling juga semuanya sampai habis kita sebar. Bumbu daunnya kita masukin yang sisanya. Daun salam biasa dipecah tengahnya. Daun jeruknya juga. Kita bisa masukin gula jawanya. Ini saya sisain kira-kira 50 gram, saya nggak masukin. Nanti kalau memang kurang manis bisa ditambah. Kalau merasa udah cukup, jadi nggak usah ditambah, takutnya nanti kemanisan. Dan ini juga semua sesuai selera ya, nanti dicoba masing-masing. Nah baru kita masukin santan encernya yang 1 liter. Nah kalau udah masuk semua bumbunya, sekarang kita tutup lagi sama daun jati. Udah, biar ketutup, kita tutup. Kita taruh di atas api sampai dia mendidih. Nanti kita kecilin kira-kira 4 jam. Nanti bisa dicek. Setelah itu bisa dicoba rasanya. Kalau kurang semua bumbunya bisa ditambahin. Setelah 4 jam nanti baru kita kasih santan kental. Nah kalau udah mendidih kayak gini, ini bisa kita kecilin. Apalagi yang panci biasa ya, tolong dikecilin, nanti kalau enggak bawahnya gosong. Karena ini kan kita proses masaknya lama, selama 4 jam. Kalau panci ini bisa vakum, dia nggak terlalu keluar uapnya, jadi masih aman, nggak sampai gosong. Jadi dipantau aja, nanti kalau airnya udah mulai menyusut bisa ditambahin sama santan yang kental. Terus nanti dididihin lagi kira-kira 2 jam. Udah, jangan dibuka-buka, diinepin sampai besok. Nah besok kita bisa coba lagi bumbunya. Kalau kurang bisa ditambah bumbu, terus kita godokin lagi sampai airnya benar-benar menyusut. Udah, sekarang ini saya tunggu 4 jam. Nah ini gudegnya ya, saya udah godok selama 4 jam dengan api kecil. Sekarang kita bisa cek kayak apa bentuknya. Wah, mantap wanginya. Kita lihat isi dalamnya. Tuh, nangkanya, bumbu-bumbunya. Nih, udah mulai lembek. Terus kita bisa masukin sekarang dengan santan kentalnya. Saya angkat dulu ya daunnya. Kita lihat nangkanya udah mulai lembek kan. Nah kalau udah masuk santan kental kan akan turun suhunya, jadi kita gedein. Ini karena airnya masih banyak, saya nggak tutup rapat lagi pancinya karena biar dia agak susut. Nah setelah 2 jam kita taruh santan kentalnya, kita matiin. Nah ini besok sebelum dihidangkan, jangan lupa dicoba lagi garamnya, gulanya. Besok pagi-pagi ya, kita coba lagi kalau kurang, biar waktu digodok dia bisa nyerap bumbunya semua ini nangka dan telurnya yang di dalam. Nah ini kita tunggu dia mendidih lagi. Terus nanti saya nggak rapetin ya, tutup pancinya biar dia berkurang airnya. Kalau nanti kita rapetin, dia nggak bisa berkurang-kurang, airnya nggak susut. Kita tutup lagi ya.
Nih ya, tutupnya saya buka sedikit biar ada uap yang bisa keluar untuk bikin susut si air santan. Nah, ini penampakannya kalau kita udah godok 2 jam lagi. Jadi total masaknya udah 6 jam ya, kita lihat. Tuh, sudah mulai mau mengering. Nah, ini udah bisa dimatiin. Besok pagi-pagi bisa dimasak lagi sampai sampai air-airnya mengering semua. Nah, ini udah 1 malaman saya inepin gudegnya ya. Sekarang kita mau bikin dia sampai kering. Kita angkat-angkatin dulu daunnya. Kita nyalain sampai airnya nanti kering nih, lihat nih. Telurnya udah coklat, cakep. Tuh. Terus nangkanya juga udah coklat, udah jadi gudeg. Tinggal kita keringin aja. Ini bisa makan waktu 1 jam paling nggak untuk ngeringin si air santannya. Nah, ini jangan lupa dicoba lagi rasanya. Kalau kurang garam bisa ditambah, kalau kurang gula juga boleh ditambah. Ya, udah, ini ditunggu nanti sampai kering, sampai sat airnya, terus nanti udah bisa dicoba, bisa disajikan. Tuh, udah jadi gudegnya. Asik. Selamat mencoba.